Luhung. Jadi jelas ya, mulek itu bisa saja diplesetin biar bodoh ya silahkan, tetapi itu harus sampai tinggi. Kemudian Weda Bali tadi jelas, yang dimaksud Weda Bali adalah mantra Bali, sebab siapapun yang menganggap remeh-temeh Weda Bali, sementara dia otonan, dia memakai Wedanya Bali. Dia memakai Weda Bali. Salam jumpa pemirsa, Anda masih bersama Lenterai TV. Pemirsa, pewaris ajaran Mula Keto atau menamakan diri Warih Mula Keto selama ini berkomitmen untuk menjaga, menyelamatkan, dan melestarikan Hindu Bali demi anak cucu dan tanah Bali. Warih Mula Keto selama ini aktif melakukan tindakan mengkonter opini-opini yang dihembuskan baik di media sosial maupun di lapangan yang bertujuan merendahkan ajaran Hindu Bali dengan dalih Back to Weda. Selain itu, Warih Mula Keto juga menjaga, menyelamatkan, dan melestarikan tradisi, adat, dan budaya Bali yang menjadi satu kesatuan dengan ajaran Hindu Bali, meluruskan ajaran Hindu Bali yang dikonversi, dibelokkan, dan dirubah dengan berbagai cara yang mereka klaim sebagai kebenaran Weda, serta mengenalkan Weda Bali yang sangat jarang dipahami umat Hindu Bali. Meskipun demikian, di tengah perjalanan menjaga komitmen ini, tidak jarang ada segelintir oknum yang bersikap sinis akan keberadaan Warih Mula Keto. Terkait hal inilah, 3 orang yang mewakili keluarga besar Warih Mula Keto akan memberikan pemahaman tentang apa dan bagaimana Warih Mula Keto, dengan harapan Krama Bali akan menjadi paham dan tidak terpengaruhi oleh stigma negatif yang dihembuskan oknum tertentu. Pemirsa, mari kita simak, inilah pembahasan tentang Warih Mula Keto. Halo semua teman dimanapun berada, hari ini saya lagi berada di Singaraja. Kebetulan saya udah janji nih sama Mangku Sudiarto Yase, tim kami Warih Mula Keto juga. Jadi memang Warih Mula Keto itu ada tim 9 ya. Jadi mereka solid sama kita, cuman tempatnya jauh-jauh. Kali ini saya Singaraja nih hari ini. Gimana kabarnya Mangku? Santai? Santai katanya nih. Ini gede mati ke nih. Jadi driver. Oke, biar cepet aja. Jadi orang penasaran, baru bilang Mula Keto itu banyak orang ngerendahin, termasuk profesor, dokter. Apa sih Mula Keto? Jadi kita mau jelasin ya apa Mula Keto dulu ya. Nah, kemudian nanti kita juga akan jelasin kenapa kita di Warih Mula Keto menggaungkan Weda Bali. Kenapa sampai kita menggaungkan Weda Bali? Jadi aksara juga biar terang benderang sehingga tidak ada pertanyaan lagi di masyarakat tentang Gama Bali atau Hindu Bali. Saya lebih senang bilang Gama Bali, kan Hindu Bali itu karena perintah negara aja. Oke, saya akan mulai dari ngomongin apa sih Warih Mula Keto. Coba deh jelasin apa Mula Keto, coba. Ya, kalau Om Swastiastu, kalau berbicara Warih Mula Keto itu sangat dalam sekali artinya sebenarnya. Mula Keto itu jangan diparadigmakan kebodohan, karena itu sudah proses pengolahan batin yang tinggi. Mula Keto itu artinya sama dengan memang seperti itu adanya. Seperti itu adanya itu tidak bisa dirubah lagi. Begitu adanya ya? Begitu adanya. Kalau bahasa Inggrisnya as it is lah sepertinya. Kayak Prabhupada punya. Kayak Prabhupada punya. Jadi kalau memang begitu adanya, jangan sembarangan merubah. Karena di balik kata Mula Keto itu ada mantra, ada aksara.
mantra dan aksara itu ada penjabarannya lagi, penjelasannya lagi. Ada tatunya, ada etikanya. Nah itu ada acaranya untuk lebih dipahami kepada khalayak ramai. Misalnya acaranya dengan memakai pantun atau wali, itu dengan membuat pantun atau wali itu untuk memahami sesuatu yang memang tidak bisa dirubah. Udah pakem ya? Udah pakem. Itu yang kita sebut dengan ageman Bali ya? Ageman Bali. Nggak boleh ya. kutak-kutik lagi tuh. Gitu. Dan apalagi di Bali itu menjelaskan antara ruang dan waktu. Bute dan kale. Ruang dan waktu. Jadi bute mandalanya ini, ruangnya ini apa? Kita diwariskan pura. Jangan pura itu jangan dikira hanya tempat nyaku panglima sembahyang. Tidak, di sana ada sastra yang tertulis melalui ikonografi namanya, kan? Ikonografi itu aksara di sana tertulis di sana untuk penjelasannya biar lebih mudah. Dah itu ada ruangnya, ada waktunya. Waktunya warige nanti niki pakar warige niki mungkin niki waktu. Artinya ini kalenya. Ini kalenya. Dia butuhnya niki kalenya. Jangan beranggapan butuh kale itu seperti agama-agama yang sekte-sekte di luar. Baru menganggap Buddha kale dibilang kayak setan, kayak hantu. Nah, Buddha itu ruang, kale itu waktu. Untuk mewadahi apa? Mewadahi yang tidak kelihatan, yang sunyi ini. Makanya Nara Ayana. Tempatnya air itu sebenarnya, tempatnya kehidupan. Air itu bukan air biasa, tapi tempatnya kehidupan. Apa itu? Itulah apa namanya dinamakan Narayana, Nara Ayana. Alam semesta ya. Alam semesta ini bukan wujud manusia. Bukan wujud kayak berkaki bertangan 4 seperti itu, bukan itu yang namanya Narayana. Makanya dibilang Narayana Nirakyata. Kenapa Nirakyata? Tak terungkapkan itu. Jadi untuk mengungkapkan yang tidak terungkapkan inilah diperlukan wadah yang namanya Buddha atau ruang. Dari Buddha ruang ini tuh ada waktu, time-nya ya. Time kehidupan ini, siklus kehidupan ini. Nanti ide jerusan yang menjelaskan. Jadi Gamo Bali itu semua menjelaskan tentang energi ya. Energi yang disebut oleh aksara. Nah itu sebabnya Muleketo itu akan tiba saatnya pada satu titik. Jadi memang begitu adanya, tidak bisa dikupas lagi. Jadi sudah sampai pada puncaknya. Itu satu tuh. Kemudian kedua, jawaban Muleketo itu juga kalau misalkan ini kita tanya sama orang yang nggak tahu nih, misalkan nih saya tanya, misalkan apa nggak sih, gitu ini nggak tahu, saya tanya sesuatu, kemudian dia jawab Muleketo, itu akan lebih baik daripada dia jawab salah, kan jadi sesat. Nah inilah yang dipelintir, kemudian bahkan Kom Sampradaya, bahkan sekelas profesor mengatakan Muleketo itu kebodohan, bukan seperti itu. Jadi daripada jawab salah, lebih baik jawab Muleketo. Nah kalau memang benar saya mau belajar, tentu saya akan tidak bertanya sama satu orang gede, saya bisa tanya sama Pak Mangku, bisa tanya yang lain, sehingga Muleketo itu juga menjadi satu motivasi, vitamin untuk menanyakan. Jadi memang dalam hidup itu dualitas, mau dibawa jelek, pembodohan juga bisa, tetapi mau jawab Muleketo dibawa ke nilai luhur yang mengandung takluk tinggi, filosofi tinggi juga bisa. Ya tergantung sekarang saya di mana memandangkan itu. Seperti itu ya Muleketo ya. Nah, kemudian kenapa kita sebut Weda Bali? Kenapa? Karena orang ketika bicara Hindu, jadi pikiran kita ini India, ya kan? Kemudian udah ngomong India, Weda pasti dari India, semuanya dari India. Bahkan orang Siwa Siddhanta India lah, ini India lah. Nah kami di Wari Muleketo itu bicara Gamo Bali itu dari 1001 dari zamannya Empu Kuturan datang ke sini. Kemudian mencetuskan Trimurti Tatul, lalu melahirkan Kayangan 3, kemudian Padma 3, kemudian Desa Adat, Desa Peraman, kemudian Subak dan lain sebagainya. Yang kita warisi hari ini dilanjutkan oleh para biku kan hingga Dangyan Dwi. Nah itulah Gamo Bali kita. Jadi kalau bicara Siwa Siddhanta ya pada tahun itu kita tidak mau bicara terlalu jauh ke belakang, debatable tuh. Ya, bukan Siwa itu sebuah ajaran atau dewa, bukan. Kemudian Buddha itu bukan satu ajaran atau sosok Buddha Siddhartha Gautama, bukan seperti itu pemahaman daripada Siwa Buddha yang menjiwai Trimurti Tatul di Bali. Nah, saya kira untuk lebih lengkapnya lagi
Coba nih gede terangin nih, ajaran Trimurti Tattwa Siwa Buddha itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah wujud, atau ajaran, atau bagaimana? Coba dijelasin. Kalau sebenarnya yang dimaksud Buddha itu kan jiwa yang tercerahkan, bukan orangnya. Jadi istilah ya. Istilah, makanya jelas itu dalam Samuan 3 dikatakan Siwa berupa Buddha sebagai jiwa ketiga alam. Jadi jiwa itu Buddha itu adalah jiwa yang tercerahkan. Jadi Siwa merupa Buddha itu adalah sesuatu yang kembar istilahnya. Yang seperti ada, Purusa Perdana. Yang ada di lagu itu tuh. Iya, Kembar kan iya, seperti Purusa Perdana atau di istilah lainnya Linggayoni. Dan aksaranya nanti Jero yang menjelaskan karena itu adalah aksaranya Ang-ah di sana. Artinya Siwa merupa Buddha. Nah itu dalam Sutta Soma sudah dijelaskan bahwa Jina Siwa, Siwa Tattwa dan Jina Buddha itu adalah dua zat yang berbeda, tapi berasal dari satu sumber. Dalam Sufi juga disebutkan bahwa sebelum Brahman itu namanya zat, sama juga Quran zat. Nah, hanya tembul kata Allah, kemudian ada Asmaul Husna 99 nama lain Tuhan yang diakui disebut dengan Asmaul Husna. Jadi hampir sama lah tentang sifat. Ya, jadi Siwa Buddha itu bukan menuju pada orang tertentu. Jadi jelas Buddha itu menuju kepada zat. Dua zat yang berbeda. Jadi dua zat yang berbeda inilah yang dinamakan Purusa Perdana. Yin yang yang kalau di Cina dua zat yang berbeda. Makanya dibilang Bhinneka Tunggal Ika. Bersatunya kedua zat yang berbeda ini. Itulah kebenaran yang tidak mendua. Artinya kebenaran yang mutlak. Kalau istilah Jawanya mungkin manunggaling kaula lan Gusti. Itulah kebenaran yang tidak mendua. Jadi Siwa Buddha ini adalah zat. Itu loh, Jina Siwa dan Siwa Tattwa. Dua zat yang berbeda tapi berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan. Makanya dalam aksara Bali kan jelas sudah ada Ongkara sumbernya. Nah itu ada dua zat yang berbeda ini. Ang-ah, Purusa Perdana, Purusa Prakrti kan. Positif negatif. Ya, positif negatif, Linggayoni. Jadi itulah yang dijelaskan oleh Siwa Buddha. Gitu. Oh, jadi Siwa Buddha itu bukan ajaran kasiwaan dibawa ke ajaran siwaan, campur-campur ke Buddha, jadi diambil dari Pitaka, slokannya, kecamatan juga dicampurkan gitu ya. Jadi jelas itu kalau merujuk kepada Sutta Soma jelas bukan ajaran Jina Buddha. Zat ya. Zat ya. Zat Tuhan. Itu semacam istilah. Ya, semacam istilah dan itulah yang namanya kalau di Bali itu zat dua zat itu namanya Dewa yang sebenarnya di sana itu. Kenapa? Setelah ngunggahang saat kita selesai Atma Wedana dan dua zat itu adalah jelas itu Purusa dan Perdana. Dan simbolnya juga Daksina Lingginya juga Lanang istri. Itu loh, itu dua zat itu. Yang dilambangkan dengan apa? Daun apa itu? Semacam lontar ya. Kemudian yang satu isi huruf, yang satu isi nama yang meninggal, yang satu kosong. Jadi sama kayak Pratima di Pura Besakih itu juga dua itu. Yang satu isi satu huruf semacam huruf apa kita tidak tahu. Nah, itu kita pernah bicara sama pemangkunya sana yang Lingsir. Yang satu lagi juga semacam kotak. Yang bahannya ringan memang, tapi semacam batu atau paras kita nggak tahu, dan itu kosong juga. Nah, jadi seperti jadi semuanya ke Ang-ah ya, ke cuma istilah aja yang beda. Jadi Siwa Buddha, Purusa Perdana, Linggayoni, nah itu Ang-ah, asarnya Ang-ah. Celak potong. Iya, celak kontong, lugeng luwe. Ya itu sama apa namanya kata yang berbeda mengacu kepada pembelajaran yang sama, inti yang sama. Jadi esensi daripada Sangkya, filsafat Sangkya yang ada di India sana, ya jelas Purusa Prakrti, Purusa Perdana. Itulah konsep penciptaan alam semesta ini dari Sunya. Dan itu menjadi niskala menjadi skala wujud ini. Itu juga proses Siwa para Siwa. Ya itu Tripurusanya kan begitu.
dari para musiwa itu dari niskala sunnya dah itu niskala sada siwa dah itu menjadi siwa siwa skala inilah yang namanya siwa skala alam semesta ini sama berarti kayak konsepnya dan yang di genre yaitu Tripurusha itu kita bisa baca sinyalnya di Padma 3 ya kan. Nah Padma 3 itu kan orang anggap bahwa Brahma Wisnu Siwa padahal bukan. Kalau kita lihat penganggenya di situ hitam pertama ya, berarti itu para musiwa gelap itu ya, sung gitu. Kemudian dia jadi putih kuning, ya kan? Putih kuning itu kan Purusha Pradana itu, ya kan? Kemudian baru jadi merah. Jadi skala. Nah, jadi itulah semua konsep-konsep daripada ajaran Gamo Bali. Dan kita buktikan lagi bahwa Buddha itu bukan satu agama atau sosok, Purusha Kenan. Itu kan berasal dari Sakya Muni. Sakyan ya. Nah, di situ jadinya Sakenan. Itu pura. Kalau itu dibilang Buddha beda sekali dengan Buddha yang pagoda. Jadi ini salah persepsi daripada masyarakat sehingga kami ini mencoba memberikan clue kepada kepada akademisi yang bergelar profesor, doktor, silakan sekarang diteliti, kami sudah berikan clue seperti itu karena itu Anda yang punya tugas itu untuk meneliti kembali lontar semua yang ada di Bali. Jangan sampai ada aliran masuk diam saja kemudian membiarkan ini yang jelas-jelas akan mengganggu daripada tradisi adat budaya Bali. Nah sekarang saya mau bicara tentang aksara. Saya hanya taunya benih bijaksari, benih aksara, sahabat Angai, nama siwanya, kemudian Ang Mang. Tapi selebihnya detailnya ini nanti saya punya tim Mangku Sudiarto. Silakan gimana tentang aksara? Dari awal dari Ongkara dulu deh gitu ya. Bicara tentang aksara. Di tubuh kita ada 108 aksara dirga, 108. Dalam aksara Bali disebutkan ada 3 aksara awal, Ang, Ong, Mang. Ang itu aksara kehidupan, Ong itu Ang itu aksara benih kehidupan, Ong itu aksara kehidupan, dan Mang itu aksara mudra, aksara dalam keadaan mati. Nah, dari 3 aksara inilah terus kemudian muncul yang namanya dasa aksara. Yang dikatakan panca aksara, panca Brahma. Dasa aksara ini terdiri dari Panca Mahabhuta, Sabata Ai yang disebut Panca Mahabhuta. Tapi dikenal panca aksara loh itu. Kalau di umum dikenal sebagai panca aksara. Panca Mahabhuta ini rumawak panca geni. Panca geni. Artinya apa tuh rumawak panca geni? Ya, rumawak artinya berwujud dia panca geni. Jadi ada aksara Sa itu timur, letaknya di timur. Dia dewanya Iswara. Nah, terus kemudian ada Ba, dia warnanya merah di Daksina selatan. Kita tidak bicara Kajeklon ini. Kalau kita bicara Kajeklon malah rancu nanti. Bingung ya? Ya, membingungkan. Jadi kita pakai aksara kata dalam Gamo Bali. Jadi ada Purwa, Daksina, Pasima, Utara, Madya. Itu udah fix dia. Fix. Nah, kita melanjut ke aksara. Jadi terus kemudian selain Ba dengan Brahma di Daksina dengan warnanya merah. Terus kemudian ada aksara Ta, dia di Pasima dengan warna kuning. Dia kalau dewanya dia Mahadewa. Terus di utara, itu ada aksara A dari kata Agore. Jadi warnanya sebenarnya namanya Kresna. Kresna warna. Jadi Kresna itu gelap. Kalau hitam itu gelap. Tapi kalau gelap itu belum tentu hitam. Jadi ada biru gelap, ada hijau gelap. Nah, Kresna ini mengacu kepada nila dia, ke biru gelap. Makanya ada kata yang disebut Nila Pati gitu. Nila Pati.
Jadi itu warnanya biru dan dewanya Wisnu. Nah, yang di tengah hitam Madya. Madya, jadi aksaranya I dari kata Isana, Isana itu dalam gininya Siwa. Siwa. Jadi porosnya hitam. Nah, Sunyi ya. dari Sabata AI inilah terus kemudian berubah menjadi Pance Tirte. Pance Tirte atau disebut juga dengan Pance Brahma Rumawak Pance Tirte. Jadi kalau di Pengastawa ada istilahnya sang mulih maring bang dados nang. Bang mulih maring tang dados mang. Jadi muncullah dari perpaduan dua aksara atau dua warna dasar menjadilah kemudian menjadi warna sekunder, warna kedua. Sang mulih maring bang mendados nang, putih ke merah menjadi merah muda atau disebut dengan nama dadu. Dadu. Nah, inilah yang disebut dengan pengeringkesan aksara. Nah, dari Sabata AI nama Siwaya inilah kemudian diringkes lagi menjadilah aksara mudra. Aksara mati ya. Aksara mati. Jadi kita ini punya 3 aksara ya, hanya di Bali saja, tidak ada satu dunia. Jadi dari benih aksara kemudian menjadi aksara lahir dulu ya Swalolita itu, kemudian hidup dia menjadi Reaste, terakhir mudra yang mati. Nah, coba kalau yang mati itu gimana tuh ceritanya? Ya, kalau aksara mudra ini atau aksara matra ini adalah perpaduan dari antara Panca Brahma dengan Panca Mahabuddha dengan Panca Brahma. Jadi kalau di Pengastawa disebut sang mulih maring nang menadi mang. Jadi disebut dengan panca aksara mang ang ong yang. Inilah yang disebut dengan panca aksara. Panca aksara. Nah, yang disebut dengan panca aksara mudra ini adalah aksara matri. Jadi tidak bisa disingkat-singkat lagi. Nggak boleh karena kemajuan zaman atau kalau sudah ang ong mang ya dibaca ang ong mang, tidak boleh lagi Oh, berarti AUM itu bukan ya? Bukan. Ang ong ang juga bukan bukan. Ya. Jadi semuanya selama ini yang kita paham ada orang, bahkan saya mungkin akademisi atau yang ngerti atau masyarakat biasa AUM itu sama dengan Nah ini bikin kacau ini. Ini sosiologi. Padahal AUM ya aum ya, bukan Nah sekarang pertanyaan saya nih, sama sama nggak? Jauh beda dari bahasa juga udah beda. Dari beda. Jadi kalau di aksara Bali kita tidak mengenal yang namanya aksara Lalu kenapa ada mantra-mantra apa namanya? Burbaswa atau itu ada lagi. Tapi kalau kita lihat teks-teks lontar itu memang tulisannya semua. Jadi kenapa dibaca Nah ini pertanyaan saya nih. Mungkin siapa bisa jawabnya? Ya, barangkali beliau. biar ngerti nih masyarakat nih. Gitu. Jadi kemungkinan begini. Kalau di aksara kita sama sekali tidak mengenal yang namanya aksara Jadi kalaupun di awal puja mantra itu namanya aksara pranawa yang disebut dengan ongkara sabda atau ongkara pranawa. Jadi jelas ongkara bukan Nah kemungkinan ini kenapa bisa dibaca gitu? Kemungkinan adalah mungkin kekeliruan di pada saat translate. Translate ke bahasa Indonesia. Ya, translate bahasa. Jadi setahu saya kalau dulu memang ditulis dengan aksara aksara Latin tapi diisi tanda titik di atas Nah, tetap dibaca Nah, mungkin karena zaman atau bagaimana seperti sekarang entah dengan maksud apa oleh siapa titik itulah yang sekarang hilang gitu. Hilang. Jadi ini pengaruh Weda ya, karena
pada tahun berapa 59 ya, Ya. untuk diakui jadi agama, maka masuklah kita masuk ke Hindu, ya kan. Nah dari situ sebelum itu mungkin orang nggak kenal apa itu catur Weda, nggak ada yang tahu mungkin ya. Tapi semenjak apa namanya itu semenjak tahun 59 itu mau diakui jadi sebuah agama dekat dengan Hindu, kemudian Weda, mulailah pengaruh-pengaruh itu masuk. Saya kira mungkin itu penyebabnya kenapa apa namanya. Sekarang masalahnya adalah kan diributin gini, ada seseorang mengatakan jangan ngedik tangkah, katanya saya ini berjuang untuk menjadikan sebuah agama Hindu. saya mendengar itu jadi ketawa saya. Ketawanya kenapa? Apakah dengan aliran kepercayaan agama Bali itu terus hendak menjadi agama itu sesat orang Bali kan gitu? Apakah orang yang beraliran kepercayaan sekarang yang diakui negara itu tidak masuk surga? Teman-teman di perbuatan baik kan itu pertanyaannya. Jadi ini satu pendapat yang saya kira sangat lucu dan konyol. Nah, jadi kembali lagi kepada, jadi sudah jelas ya, Om sama Ong itu beda. Kemudian di mantra-mantra di Bali sebenarnya ada Ong ya, bukan Om, jadi tidak sama sekali. Entah kenapa itu masuknya pengaruh-pengaruh daripada India yang saya sering sebut dengan Weda India, sebab kita juga punya Weda Bali. Weda Bali itu maksudnya adalah pengertian kami itu Weda adalah mantra atau Sufi itu. Titik sama di situ. Jadi di Bali karena ada banyak lontar, ada puluhan ribu lontar yang khusus apa namanya, ada juga mantra Stutistawa. Nah itu yang ditransit oleh Hoikas, sama sekali setelah kita cek tidak ada di Catur Weda, hanya sekian persen kecil sekali. Jadi bagaimana mungkin kita datang dari India ajaran kita ya, itu hal yang tidak mungkin. Kemudian semuanya berbeda, apapun berbeda. Jadi ini masih debatable, tetapi kami tetap meyakini bahwa ajaran Hindu, ajaran agama Bali ini memang produk lokal Bali yang tidak bisa lagi diganggu gugat, diputar-katik apapun alasannya, itu sudah fix bahwa agama Bali ada kesempurnaan. Apalagi tadi dijelaskan, saya ngobrol banyak sama Mangku ini ya tentang warige. Waduh, sepertinya saya hidup 100 tahun lagi nggak akan mampu memecahkan itu. Makanya itu yang disebut dengan muleketo. Jadi agama Bali itu sebenarnya mengajarkan kita apa namanya lelaku. Jadi turutin nih. Ini kan ada rainannya berdasarkan pawukon warige. Turutin aja itu, lama kelamaan kamu akan paham dan kamu akan apa namanya mengerti apa rahasia daripada apa namanya ajaran-ajaran agama Bali, bahkan sampai tingkat muksa ya, menjadi sulinggi atau apapun itu. Nah inilah kadang-kadang masyarakat menganggap remeh ajaran yang sudah luar biasa bagusnya, dan ini sayang sekali tidak didukung oleh akademisi dalam membedah semua. Padahal ada Nibanda ya, di Nibanda itu ada lontar juga, kenapa itu tidak dibedah. Nah, semoga saja dengan COVID ini, dengan konflik kita dengan Sampradaya, eling semua semeton, ayo bedah lontar. Yang merasa berakademisi, punya titel besar, silahkan bedah itu. Kami sudah berikan clue-clue sehingga kita kembali kepada ajaran apa namanya itu ajaran agama Bali yang diwarisi oleh leluhur kita. Jadi kita tidak usah bicara sebelum 1001 debatable ya. Begini juga, sebelum agama Hindu disahkan tahun 1958, ya 1958. Jadi pakem atau pedoman yang kita pakai dalam beragama itu ada sesuai dengan lontarnya yang ada di Bali. Yang dimaksud dengan Weda jelas. Karena apa? Karena sulinggi di Bali juga ada prosesi ngelingi yang Weda. Weda itu jelas ruti dah mantra. Sesuai dengan nama dalam sastra. Sama saja. Dan Weda di Bali banyak orang yang, wah Weda apa? Kacau itu. Dan setelah saya kejar, kalau saya tanya, di Bali kalau upacara di Bali, ngodalan, biodalan, atau hari apa kak besar di Bali, saya tanya yang orang bilang kacau itu, Weda apa yang dipakai memantra di Bali? Jelas itu. Di Bali jelas ada mantra, ada aksara. Seperti ini nggak bisa lepas itu. Ya, niki duen jero. Karena di Bali itu Weda mantra jelas ada aksaranya.
tidak bisa lepas dengan aksaranya. Begitu dengan Bantennya, walinya. Makanya ada puja mantra, ada wali. Makanya digabungkan itu menjadi puja wali. Feodalan istilahnya. Puja wali. Karena ada kesatuan ini. Di samping itu tidak berdiri sendiri, mantra tidak berdiri sendiri. Mantra ada Bantennya, ada walinya, dan harus ngeling dengan puranya, mandalanya. Tidak bisa ini makin ayat ke Surya. Banten Surya mana? Puja untuk ke Surya mana? Itu link jadi satu kesatuan. Tidak bisa dipisah. Sekarang orang menanyakan Weda itu hanya ada satu buku yang ada di sana. Jadi sebelum 58 kita nggak memakai Weda di sana, jelas itu. Makanya itu pertanyaan saya tadi kan di warung itu. Sebelum kita diakui agama Hindu, emang kamu Bali nggak ada mantranya? Nggak ada Wedanya. Kan itu jadinya. Makanya kalau menurut Manusmriti atau Manawadharma satu dan Sarasamudaya jelas hierarkinya. Weda, Sruti adalah Weda, jelas itu. Sruti adalah Weda. Artinya apa? Wahyu, yang berupa mantra kan gitu. Sudah itu di bawahnya baru ada Smriti. Smriti itu apa? Dharma sastra. Atau apa? Weda sastra. Ini sastra Weda. Itu yang namakan Smriti kan gitu. Tapi hierarkinya jelas Weda. Dan di Bali juga jelas seperti itu. Paling atas pasti itu mantra. Dan aksara tidak bisa lepas. Jadi satu kesatuan. Kan kita jadinya. Karena aksara, mantra dan aksara di Bali menjadi satu kesatuan. Dan itu tatu itu di bawahnya. Untuk tatu itu di bawahnya. Dan itu ada lotar tatu itu apa namanya itu yoga sastra di sana. Dan itu di sila ini itu yang dinamakan dharma sastra. Itu ajaran kebajikan. Kalau tatu itu kan ajaran pelepasan itu. Ajaran pelepasan itu loh, ajaran mati nih ke tatu. Dan itu baru ada acaranya. Di acara inilah kita bisa belajar untuk semua kalangan. Dari yang buta huruf sampai yang profesor bisa di sana melalui sains karena di dalam acara ini ada mantra, ada wali, ada takunya di sana, semuanya sudah dirangkum. Bahkan juga ada wariganya di sana. Bahkan di sana gamelan pun menjelaskan seperti itu. Iya, betul. Nang ning nung neng nong, sang bang tang ang ing. Itu prakempe tidak bisa dikutak-atik lagi. Jadi kalau masuk kita ke pura dalam suatu acara feodalan atau upacara, itu menjelaskan teologi. Itu makanya dari Buddha awalnya kan dari Sunya. Dari Sunya, Para, Suksma, Stula ini namanya Panca Mahabuddha. Jadi untuk mengembalikan kita ke Sunya kan harus dari Buddha dulu. Oleh sebab itulah diawali dengan Mecaharu Dumun. Menyucikan Buddha Dumun. Itu loh. Dan yang berhak menyucikan Buddha Wisnu. Itu loh. Makanya kalau di Purana-Purana itu yang membunuh Buddha adalah Wisnu. Kalau di Bali itu namanya Bujangga Waisnawa, bawah untuk menaikkan iki. Menaikkan. Artinya nyomia Buddha untuk menjadi manusia yang terserahkan. Baru Buddha bergerak di sana. Buddha ke Siwa. Senjatanya 2. Bujangga Waisnawa senjatanya 5 karena mau menyumi Panca Mahabuddha niki. Setelah nyumi Panca Mahabuddha menjadi manusia terserahkan menjadi Buddha, di sanalah peran Buddha agar bisa kembali naik ke Sunya Siwa. Itulah namanya Astamustri Siwa, jangan lupa. Itu loh, jangan lupa dari Panca Mahabuddha menjadi 2 menjadi 1. 1, 2, 5 alatnya pun beda ya. 1, 2, 5. Gitu. Jadi dari situ aja udah sainnya udah secara bodoh aja kita sudah bisa tangkep. Hanya saja mungkin semeton kita tidak ngeh karena memang leluhur kita dalam mengajarkan ajarannya yang adiluhung ini melalui lelaku. Jadi turutin aja, sudah disediakan ini loh ajaran, ini loh nasi goreng, kamu tinggal makan pakai sendok, pakai apa yang bersih, lama-lama kamu kenyang. Ya seperti itulah kira-kira. Jangan lagi tanya ini sausnya dari mana, enggak usah. Kayak seperti itu. Jadi dibilang inilah kadang-kadang di printer dibilang kita bodoh, mulai gitu bodoh.
Padahal di setiap tubuh orang Bali seperti Mangku bilang itu sudah ada apa namanya itu weda di dalam setiap tubuh orang Bali. Hanya saja kapan itu terbuka nanti pasti akan ada waktunya ketika kita sungguh-sungguh untuk mempelajari daripada ajaran Adiluhung. Jadi jelas ya, mulek itu bisa saja diplesetin bilang bodoh ya silakan, tetapi itu harus sampai tinggi. Kemudian Weda Bali tadi jelas yang dimaksud Weda Bali adalah mantra Bali. Sebab siapapun yang menganggap remeh-temeh Weda Bali sementara dia otonan dia memakai wedanya Bali. Dia memakai Weda Bali. Bahkan sampai mati pun dia pakai Weda Bali. Nanti ngaben Weda juga Weda Bali. Apa namanya itu? Kajang-kajang. Dia pakai uru-uru Bali. Dia itu mau ingkari. Nah, ini kan jangan jumawa lah. Saya kira itu ya sebelum dipahami betul. Jadi apa tadi Aksara sudah, Weda Bali sudah, kemudian mulek itu apa sudah, dan saya juga capek nih, sebab saya mau ke mana itu, mau ke pura mana sih? Pura Beji Sangsit. Pura Beji Sangsit. Nah di situ melihat ada ayam. Untuk melihat ada ayam. Jadi ayam nih di atas ini situs nih pura lama. Jadi dalam pegawai kita kan disebutkan di 41 ya, bahwa yang ajaran yoga ini diajarkan kepada Wiwaswan. Matahari, Dewa Matahari. Nah, sekarang kita ini keturunan Dewa Matahari apa enggak? Nah, sekarang mau tanya, binatang apa yang pertama kali bersuara matahari itu ayam. Nah, kenapa ada simbol ayam? Kita akan cari jawabannya nanti ya. Oke, selamat tahun. Terima kasih Mangku, sukses niki. Selamat kami. Semoga bisa itu tanggapan kami kepada pihak-pihak yang menganggap remeh mulek itu, yang menganggap remeh Weda Bali, dan yang menganggap aksara apa namanya itu tidak mempelajari aksara sudah dijelaskan tadi. Niki di belakang niki juga. Ini namanya tike nih. Nah, ini warigo semua ini. Ini hari balik di sini nih. Jadi ini penghitungan balik di balik. Ini niki ahlinya niki. Jadi kapan kalau misalkan pengen tahu urip atau apa kapan kita harus sebaiknya melakukan, karena sebab energi kita harus selaras dengan energi alam ya ketika kita melakukan upacara. Jadi itulah Bali. Game Bali. Sekali lagi Game Bali ya. Hindu Bali hanya karena perintah negara. Buat saya aja ya. Oke, sampai jumpa lagi. Semoga semua makhluk berbahagia.